Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk materi hari ini kita akan membicarakan tentang magnet atau gaya magnet. Seperti biasa, sebelum mulai belajar jangan lupa pelajarannya diawali dengan baca doa dulu dan siapkan alat tulisnya. Jangan lupa materinya dicatat juga ya. Yuk. Apa sih yang disebut dengan gaya magnet? Oke. Jadi dari gaya dulu ya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan, yaitu yang pertama perubahan arah, yang kedua bentuk, yang ketiga benda diam menjadi bergerak, atau sebaliknya benda bergerak menjadi diam. Ibu jelaskan dulu ya. Yang pertama dari perubahan arah. Contohnya ketika ada orang bermain bola, jadi bolanya itu ditendang menuju ke arah gawang. Nah, oleh kiper itu ditangkis. Yang tadinya harusnya bolanya masuk ke gawang karena dapat tangkisan atau dorongan, itu gaya berupa dorongan, jadi tidak jadi masuk gawang, malah melambung ke arah sebaliknya. Yang kedua, perubahan bentuk, seperti contohnya ketika kita menekan-nekan tanah liat atau adonan tepung aja deh. Itu kan lama-lama bentuk si tanah liat atau tepungnya itu tadi berubah sesuai dengan yang kita tekan gitu ya, bisa dibayangkan ya. Yang ketiga, merubah benda diam menjadi bergerak. Ketika kamu sedang bermain sepeda dan kamu menekan pedal si sepedanya itu, kan yang tadinya sepedanya diam akan menjadi bergerak maju ya. Sebaliknya nih, kalau benda bergerak menjadi diam, contohnya ketika kamu bermain sepeda, ketika kamu sedang berjalan nih, sepedanya sedang berjalan, terus tiba-tiba kamu rem, maka sepedanya akan berhenti. Nah, itu adalah contoh dari gaya dan akibat gaya. Nah, untuk selanjutnya apa sih itu gaya magnet? Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan dulu gambar berikut. Di sini ada gambar kulkas yang di bagian permukaan depannya ditempeli benda-benda yang disebut magnet kulkas. Benda-benda tersebut dapat menempel karena di bagian belakang benda-benda tersebut ada magnetnya, dan permukaan kulkas itu ada atau mengandung bahan logam, jadi benda-benda tersebut bisa menempel di kulkas. Berdasarkan contoh tersebut, maka magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda tertentu di sekitarnya. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetis. Contoh benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja, seperti paku, jarum, bagian logam di gunting, dan sebagainya. Adapun benda non magnetis yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, kain, karet, dan sebagainya, seperti baju, buku, pensil, penghapus, dan sebagainya tidak bisa ditarik oleh magnet. Magnet mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu dalam jangkauannya. Artinya, tidak semua benda dapat ditarik. Bisa kita lihat dari gambar ini, garis-garis biru yang ada pada gambar namanya adalah medan magnet. Jadi selama dalam jangkauan medan magnet, benda logam dapat ditarik magnet. Tapi kalau sudah di luar dari area medan magnet tersebut, benda sudah tidak dapat ditarik oleh magnet lagi. Sifat yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Semakin kuat gaya magnet, maka semakin tebal pula benda yang dapat ditembus oleh gaya tersebut. Lebih jelasnya kita perhatikan gambar ini. Di sana ada sebuah kaca yang di atasnya terdapat benda logam dan di bawahnya terdapat magnet. Nah, benda logam ini masih dapat bereaksi terhadap magnet biarpun dihalangi oleh sebuah kaca. Beda lagi kalau misalkan kacanya itu kita ganti dengan benda lain seperti buku. Ada 4 buah buku yang ditumpuk, lalu di atasnya kita taruh benda logam dan bawahnya kita gerak-gerakan magnet, itu logamnya tidak akan bereaksi karena penghalangnya terlalu tebal. Sifat berikutnya, magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, yang pertama kita lihat gambar yang berkedip itu dulu ya. Jadi di situ magnet mempunyai 2 kutub, yang merah adalah kutub utara dan yang di bawah yang es adalah kutub selatan. Nah, sekarang kita lihat gambar yang satunya lagi.
Coba kalian perhatikan arah panahnya yang ada di gambar tersebut. Arah panah yang dari kutub utara selalu menuju keluar, sedangkan yang di selatan selalu menuju ke dalam. Jadi di sini namanya adalah arus magnet. Arus magnet pada kutub utara yaitu keluar, dan arus magnet pada kutub selatan masuk. Kesimpulannya, arus magnet berjalan menuju kutub utara. Oke, lanjut. Sifat magnet yang selanjutnya adalah gaya magnet paling kuat terdapat pada kutub-kutub magnet. Nah, diulang lagi ya gambar yang tadi. Pada gambar berikut, daerah yang paling kuat yang disebut kutub magnet adalah daerah yang ada gambar kompasnya di situ ya, ada jarum kompasnya. Itu paling kuat, namanya adalah kutub magnet. Oke, untuk sifat magnet yang terakhir, di sini ada seperti hukum ya. Jadi apabila kutub yang sejenis atau senama didekatkan satu sama lain, maka mereka akan saling tolak menolak, saling menjauhi. Namun apabila kutub yang berbeda jenis didekatkan, nanti merekanya akan saling tarik menarik. Yuk kita perhatikan gambar berikut. Nah, coba diperhatikan di sana dua kutub yang berdekatan berlawanan jenis, yang satu utara, yang satu selatan. Nah, ketika berlawanan jenis, kedua magnet akan saling tarik menarik, saling mendekat. Sedangkan di gambar ini, kedua magnet yang berdekatan kutubnya sejenis, sama-sama utara, sama-sama merah ya, maka nanti magnetnya akan tolak menolak. Oke, yang selanjutnya sifat kemagnetan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, benda dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kemampuannya dalam ditarik oleh magnet. Yang pertama ada benda magnetik, benda yang kuat ditarik oleh magnet. Ini disebut juga ferromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk benda-benda non magnetik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada paramagnetik, yaitu benda yang dapat ditarik dengan lemah tapi hanya oleh magnet yang kuat. Contohnya aluminium, tembaga, dan platina. Serta ada benda-benda diamagnetik yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet, seperti emas, seng, merkuri. Oke, selanjutnya macam-macam magnet berdasarkan pembuatannya. Magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Ya, yang pertama ada magnet alam. Magnet alam ini terbentuk secara alami, contohnya magnet bumi. Yang pertama kali contohnya ditemukan di Magnesia, di sekitar Turki. Nah, itulah kenapa ada kompas. Kompas bisa digunakan karena memanfaatkan adanya magnet alami. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia. Ada berbagai macam magnet buatan bentuknya. Yang pertama sambil kita lihat gambarnya ya. Oke, ini ada beberapa bentuk magnet. Yang pertama silinder yang seperti tabung, yang kedua batang, terus jarum. Jarum ini yang di dalamnya kompas. Terus ada magnet U dan ladam. Agak beda ya ujungnya. Kalau ladam itu seperti tapal kuda, seperti sepatunya kuda, agak melengkung di bagian atasnya. Terus ada lagi cakram atau magnet keping. Ada beberapa cara pembuatan magnet. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menginduksinya. Caranya adalah mendekatkan bahan yang akan dijadikan magnet dengan magnet. Nah, seperti gambar ini ya. Ini ada besi atau baja nih di bagian bawah, dan di atasnya ada magnet. Posisi ini dipertahankan beberapa waktu sehingga nanti besi atau bajanya mempunyai daya magnet. Seperti kita lihat di bagian bawah besi atau baja, di situ ada paku. Jadi setelah didiamkan beberapa lama, besi atau baja ini akan mempunyai daya tarik terhadap logam. Adapun daya magnet yang dihasilkan dengan cara pembuatan magnet dengan induksi nanti akan bersifat lemah dan tidak tahan lama. Cara pembuatan magnet yang kedua yaitu dengan menggosok. Yang perlu diperhatikan dalam membuat magnet dengan cara menggosok, menggosoknya ini harus searah. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi tidak boleh berbolak-balik dari X ke Y, tapi searah. Nah,
Untuk cara pembuatan magnet yang terakhir adalah elektromagnetik, yaitu mengalirkan listrik ke bahan yang akan dijadikan magnet. Seperti yang kita lihat di gambar ini, ada satu batang besi atau baja di situ yang dililitkan kawat, sedangkan ujung-ujung kawat itu dihubungkan ke ujung-ujung baterai, ujung positif dan negatif baterai, sehingga kawat ini mengalirkan listrik. Nah, adapun nanti sifat magnet yang terjadi dari pembuatan magnet seperti ini, magnetnya akan tahan lama dan mempunyai daya tarik yang kuat. Ya, sekian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.